Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prayoga dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mutasi kromosom atau disebut juga abrasi. Sebelumnya, mari kita amati pada kromosom berikut ini. Di sini ada sentromer. Sentromer ini terdiri dari beberapa segmen A, B, C, dan D pada mutasi kromosom. Berdasarkan susunan kromosomnya, yang pertama ada yang disebut dengan delesi. Delesi ini adalah jika hilangnya bagian lengan kromosom. Kita perhatikan gambar berikut. Kalau tadi ABCD, sekarang berarti B, C, dan D, yaitu kehilangan segmen A. Selain delesi, ada juga yang disebut dengan duplikasi. Duplikasi artinya penambahan lengan kromosom homolognya. Kemudian kita perhatikan pada gambar berikut, dari A, B, C, dan D sekarang jadi A, B, C, C, dan D. Nah, berarti di sini terjadi penambahan segmen C, itulah yang disebut duplikasi. Selanjutnya yang ketiga, ada yang dinamakan inversi. Inversi ini terjadi karena patahan kromosom yang melengkung tersambung kembali pada bagian dengan posisi terbalik. Jadi ABC dan ABCCD sekarang berubah menjadi A, C, B, dan D. Nah, jika perpindahan terjadi di sentromer, maka itu disebut inversi varisentik. Kemudian perhatikan pada gambar yang satunya lagi, di sini dapat kita lihat menjadi BACD, artinya perpindahan segmen tidak melewati sentromer, berarti itu disebut dengan inversi parasentik. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir disebut dengan translokasi. Mutasi kromosom translokasi terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolognya. Berarti di sini ada kromosom yang lain yang non-homolog. Misalkan kita tambahkan satu kromosom yaitu HIJ. Setelah terjadi mutasi, jadi berubah menjadi A, B, C, dan J, bukan lagi D. Nah, karena D-nya berubah atau berpindah ke kromosom yang non-homolog, jadi G, H, I, dan D. Berarti menempati posisi J ya. Nah, itu yang disebut dengan translokasi. Selain berdasarkan susunan kromosomnya, bisa juga berdasarkan perubahan jumlah kromosom ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada euploid. Euploid ini terdiri dari monoploid atau ditulis dengan N saja. Contohnya pada hewan lebah. Kemudian ada diploid. Diploid ini terjadi pada manusia dan berarti terdiri lebih dari 2N. Bisa 3N atau 4N. Poliploidi ini terjadi pada semangka tanpa biji. Yang terakhir ada aneuploid. Aneuploid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama monosomi. Monosomi ini terdiri dari 2N dikurangi 1 jika kekurangan 1 kromosom. Yang kedua ada nolisomi, artinya 2N dikurangi 2 berarti kekurangan 2 kromosom. Kemudian selanjutnya ada trisomi. Trisomi ini terdiri dari 2N ditambah 1. Ini merupakan ciri kelebihan 1 kromosom. Kemudian yang terakhir ada tetrasomi. Tetrasomi ini terdiri dari 2N ditambah 2 berarti kelebihan 2 kromosom ya. Jika ada lambang dikurangi maka itu disebut dengan kekurangan, dan jika ditambah itu kelebihan. Nah, mungkin itulah perubahan atau yang disebut mutasi kromosom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.